Ready to serve. Ali Nurdin untuk Ketua DPC Pradi Bandung. Pilih nomor 2. Saat Jaya TV, kita sekarang akan berbincang dengan pejuang-pejuang hukum, panglima-panglima hukum, panglima-panglima hukum yang tadinya dari daerah, lari ke Jakarta, sudah berhasil dari Jakarta, mau lari lagi ke daerah. Kita akan sekarang perkenalkan satu yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Ali Nurdin, SHMKN. Wilujeng siang, Pak Ali Nurdin. Siang, Sampurasun, Kambes. Alhamdulillah. Masih ingat kan bahasa Sunda kan? Masih udah lama di Jakarta ya. Keduanya Bapak Samuel MP Huta Barat. Pak Samuel ini meskipun dari Medan, tapi ini Medan Sunda. Medan Sunda. Sunda Batak. Biasanya kan ramai itu, Sunda Batak itu. Nah, Pak Samuel ini sekarang menjadi anggota Dewan Kehormatan DPC AI Bandung. Ya. Ya. Terus jadi ketua iluni FH Unpad. FH Unpad Bandung, ya. Terus founder dari konsultan hukum ARA. Ya. Betul ya? Siap, Kang. Kalau salah dikoreksi ya. Mangga. Iya, iya. Sampurasun ya. Rampes. Oke. Yang ketiga. Biasa abdi makan. Kita ini bincang santai. Yang ketiga yaitu Bapak Sony. Bapak Sony. Sonic. Pakai J. Sonic. Oh, pakai J ya. Ini memang aneh tapi nyata. Ya, bawa Rusianya ada. Rusianya. Terutama Uzbek. Ini wakil ketua umum iluni FH Unpad. Jadi dia sebagai pendiri Law Office Sonic and Partner. Iya. Ya, benar ya? Betul. Kang Sonic ya? Betul. Sampurasun Kang Sonic. Rampes. Wah, masih ingat kan? Oh, pasti. Pasti, Lahir di ya. Bandung sampai sekarang. Jangan sampai lupa itu. Nah, mau berbakti lagi hukum di Bandung kan. Tadi saya lupa nih, Pak Ali Nurdin ini juga dia sebagai wakil ketua DPC Pradi Bandung ya. Bener ya Kang Ali ya. Terus alumni STHB ya, terus sekarang menjadi managing director daripada Law Office Muhammad Ali Nurdin SHN Partner. Wah, hebat. Wilujeng siang sadayana. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Nggak apa-apa lah, pakai campur-campur saja. Iya. Terus Kang Ali gimana nih? Kang Ali itu sebenarnya asalnya dari mana? Terus tadi memang saya sudah sedikit kebukakan mengenai profil berasal dari mana, terus istri orang mana, terus juga sudah punya anak berapa, kantor ada berapa, gitu loh. Nah, gimana gitu? Ya, saya asli lahir dan besar di Bandung. Ya. S1 saya selesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. S2 saya selesaikan di Magister Kementerian Universitas Pajajaran. Ya. Saya ambil seorang notaris juga. MH saya ambil di Pangrango Buana dan S3 sedang di Universitas Pasundan. Oh, 12. Kalau kantor sih saya baru 3 tahun. Saya ikutin beliau di Jalan Jakarta. Oh, gitu. Saya mencoba mencari mencari sesuatu nasi di Jakarta. Jadi baru 3 tahun saya hijrah ke Jakarta. Tapi kantor di Bandung tetap masih berjalan. Masih berjalan. Jadi punya kantor sekarang sudah 2 ya. Iya, betul. Nanti akan ada rencana tambah lagi. 2 aja udah pusing. Kalau 2 yang banyak lainnya soalnya. Iya. Terus Kang Ali gimana sih peran, kan Kang Ali ini sebagai wakil ketua DPC, apakah ada perannya nggak Pradi itu terhadap anggota itu? Harusnya banyak berperan. Ya. Karena memang mau tidak mau bahwa seseorang mengikuti menjadi anggota itu pasti dia pengen punya benefitnya buat diri sendiri kan. Apa sih fungsi seseorang atau menjadi anggota dari sebuah organisasi. Nah itu seharusnya banyak manfaat yang dirasakan oleh anggota. Nah, sekarang ini yang terrealisasi apa saja yang sudah diberikan oleh organisasi terhadap anggota itu? Salah satu yang sedang banyak diperbincangkan adalah bagaimana perlindungan organisasi terhadap advokat. Itu yang sedang banyak diperbincangkan karena kita lihat bahwa beberapa saat kebelakang ini ternyata banyak sekali advokat yang dipidanakan pada saat menjalankan tugas. Nah di situ mungkin anggota itu
memerlukan pembelaan, pendampingan dari organisasinya. Padahal kan advokat itu harusnya dilindungi oleh undang-undang kan sebagai penegak hukum ya, di mana bahwa advokat itu tidak boleh disamakan dengan kliennya ya. Gimana menurut Pak Ali? Ya memang menurut Undang-Undang 1823 bahwa advokat itu masuk dalam salah satu amanat hukum. Jadi ada satu bangsa, ada kejaksaan, ada polisi, ada kehakiman, dan salah satunya adalah advokat. Jadi memang kita sependapat seharusnya bahwa selama dia menjalankan fungsi dan perannya mendampingi klien, dia tidak bisa dituntut. Saya dengar-dengar Kang Ali ini katanya sekarang ini kan mau ada pemilihan pengurus DPC Pradi Bandung ya, Iya. Betul nggak? Betul. Ya. Katanya Kang Ali itu mau mencalonkan diri untuk menjadi ketua DPC Bandung ya, betul Iya. ya? Kira-kira visi dan misi apa yang bisa dibawa oleh Kang Ali untuk DPC Pradi Bandung? Jadi memang kita sedikit balik ke belakang bahwa Pradi ini terbentuk didukung oleh beberapa macam organisasi, ada 8 di situ. Nah, jadi pada saat sekarang kontestasi pemilihan ini saya mencoba untuk mengajak kembali beberapa organisasi yang terlihat memang sudah dilupakan. Oh, iya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah ada beberapa ketua organisasi yang termasuk saya menjadi calon atau ketua PN Kota Bandung. Kapan sih pelaksanaan? Tanggal 18. 18 Iya, sekarang? hanya 3 hari lagi? seminggu lagi. Oh, seminggu lagi ya? Oh, sebentar lagi ya? Wah, ini benar-benar. Oke, saya sekarang akan bertanya kepada kolega Bang Ali. Ya. Kang Ali. Ini senior saya. Loh. Iya. Makanya kalau senior itu kan bagaimana harusnya mendukung kepada Kang Ali kan gitu. Nah, saya pertama ke Pak Samuel dulu, Bang Samuel, atau di Siap. sana Kang Samuel aja lah. Siap. Supaya enak lah. Nah, Kang Samuel, bagaimana menurut Kang Samuel pribadi atau rekam jejak dari Kang Ali ini untuk menjadi ketua DPC Bandung? Apakah memungkinkan atau tidak? Oke, Kang. Saya kenal Kang Ali ini udah lama ya. Dari mungkin udah ada 20 tahun kali ada. 20 tahun kali ada. Wow, udah lumayan ya. Dan kita pernah waktu kami punya kantor di Bandung, kita pernah tetanggaan kantor kayaknya. Oh gitu. Iya, kita pernah tetanggaan kayak kebetulan kami Di juga Bandung di mana sih kantor? Naripan. Oh, di Jalan Naripan. Naripan. Oh. Ya, jadi kita pernah tetanggaan kantor di Bandung. Jadi saya kenal Kang Ali bukan karena baru sekarang beliau mau maju DPC ketua DPC Pradi Bandung ya, tapi kita udah kenal lama itu, dan saya respect ke beliau karena begitu masuk Jakarta langsung melesit. Waduh, kita juga ketinggalan dari belakang kan gitu, gitu kan? Itu luar biasa kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah Kang Ali ini mempunyai kompetensi cakap untuk jadi seorang ketua DPC Pradi Bandung, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Karena dari track record pengalaman dan apa yang sudah dilakukan selama ini, saya kira itu sudah mencerminkan bahwa layak, sangat layak untuk jadi ketua DPC Pradi Bandung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat lihat beberapa program beliau yang menjadi komitmennya. Saya kira realistis dan itu yang dibutuhkan dari program yang beliau sampaikan. Saya ambil contoh, buat yang lawyer baru dapat izin tapi belum bisa mendirikan kantor, maka akan dibuat suatu space, working space yang bareng untuk buat mereka bisa bekerja lah ya. Nah, itu kan suatu hal yang visioner. Dan kemudian misalnya buat mereka yang mahasiswa yang baru lulus dengan IPK 3, sekian untuk pendidikan PKPA-nya diberikan free misalnya kan. Nah, itu kan ya itu saya kira itu ya. Kemudian yang pengembangan profesi buat anggota yang sudah ada, pengembangan pengetahuan, keterampilan, itu juga jadi satu program dari Ali. Jadi dari sisi program buat saya tidak berlebihan tapi realistis dan menyentuh, dan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan selama ini oleh para anggota. Iya, artinya gini, kita jangan terima anggota tapi sudah lepasin begitu saja. Iya, benar. Kita jangan berlomba-lomba menerima anggota,
Tapi setelah pendidikan, setelah dilantik, udah lepas begitu aja. Kasihan tuh mereka-mereka itu sebenarnya. Nah, itu kasihan mereka, sehingga tugas organisasi lah yang menerima mereka, yang melantik mereka, ya mereka jadi anggotanya, itu yang harus dididik, ya nggak dilepasin begitu aja. Kayak anak ayam kehilangan induk semang ya kan. Dan ada lagi yang paling penting, bisa menyalurkan. Ya. Menyalurkan untuk magang, segala macam kan sekarang susah sekali tuh, Pak Samuel. Salah satunya itu kan, artinya dengan tidak dilepas begitu saja kan buat teman-teman yang baru menjadi advokat, saya kira itu hal yang penting. Jadi mereka tidak merasa dilepaskan. Kalau kita dulu mungkin dilepaskan begitu aja kayak, karena daerahnya kita kan masih organisasi advokat juga nggak terlalu sebesar sekarang kan ya. Kalau kita lu masuk hutan udah dilepas, lu survive aja sendiri dah, kayak gitu kan? Banyak kan begitu kan? Iya kan, udah masuk hutan ya tebas-tebas pohon, tebas alang-alang, tebas semua jalannya sendiri kan gitu. Nah, kalau sekarang kan kita harus ada organisasi advokat yang sudah besar, udah solid, menerima anggota baru, ya sudah kewajiban organisasi untuk mendidik, mengembangkan sebatas kapasitasnya ya, secara proporsional ya. Artinya tidak juga menggantungkan semua ke organisasi, tapi paling tidak organisasi memberikan arahan, memberikan pembinaan, pendampingan, itu yang perlu. Jadi secara umum buat saya sih, karena saya kenal lama beliau dan saya juga bukan baru sekarang ketemu, jadi buat saya sih Kang Ali sangat layak untuk jadi ketua DPC Pradi Bandung. Oke, gitu sekarang kan? saya ke Kang Sony. Iya. Kang Sony mungkin Kang Sony kan sudah lama juga ya kenal dengan Kang Ali ya, sudah cukup lama ya. Kira-kira kan sekarang beliau ini jadi wakil ketua DPC Bandung. Iya. Apa saja kontribusi yang telah diberikan oleh Kang Sony terhadap Kang Ali ya, yang Kang Sony tahu, apa yang telah diberikan kontribusinya kepada anggota dan lain sebagainya, atau kepada organisasi lah paling tidak. Jadi memang Kang Ali ini bukan siapa-siapa buat saya. Saya S1 di Unpar, saya S2 di STHB, jadi kita juga sebetulnya satu alma mater. Jadi saya kenal Kang Ali juga lama banget, dari tahun 2000-an, dan kita merangkak bareng dari 23 tahun juga ya. Kita sama-sama merangkak bareng. Kalau dia senior saya, Bang. Dari dulu saya jadi advokat naik angkot, sekarang punya Ferrari. Biasa, benar-benar. Luar biasa. Jadi kantor saya juga di Jakarta. Saya ada kantor Jakarta, ada kantor juga di Bandung. Dan memang kebetulan saya di DPC bersama-sama dengan Kang Ali wakil ketua DPC, saya di Bendahara. Kontribusinya memang banyak sekali sebetulnya. Dari awal juga jadi ketua panitia pelaksanaan itu ya, pelantikan, kemudian ikor, kemudian juga termasuk juga dalam peresmian gedung. Kita punya gedung baru, Kang Ali juga merupakan salah satu donatur terbesar. Dan yang paling penting untuk saya bahwa advokat ini adalah officium nobile, adalah profesi yang terhormat. Oke, terus tadi mengenai apa sebenarnya potensi yang ada daripada Kang Ali ini sehingga layak untuk jadi ketua DPC Bandung, mengenai persamaan daripada penegak hukum itu. Sebenarnya apa potensi yang dipunyai oleh Kang Ali ini? Nah, jadi memang salah satu yang harus dimiliki oleh advokat, selain memang ilmunya juga bagus dan mumpuni, tapi juga harus memiliki relasi yang bagus gitu. Dan itu tidak dipunyai oleh semua advokat. Karena relasi itu tidak ada di sekolah. Betul. Jadi relasi itu adanya di kebun belantara yang tidak bisa didapatkan oleh setiap orang. Iya. Betul ya? Betul. Oke. Sekarang saya ke Kang Ali lagi, dibalik lagi supaya muter-muter, supaya ramai lah kan gitu ya. Kang Ali, nah kalau seumpamanya terpilih sebagai ketua DPC Pradi Bandung, skala prioritas apa yang akan diterapkan oleh Kang Ali untuk mencapai program-program tersebut? Skala prioritas yang mana mungkin ya? Ya, skala prioritas yang mana atau apa saja lah skala prioritasnya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Samuel ya, bahwa banyak advokat yang pada saat setelah lulus itu bingung mau kemana. Ini berhubungan dengan mungkin kapasitas terus aja ya, kapasitas ekonomi tentunya.
Karena dulu saya ngalami bagaimana saya susahnya mencari klien. Bagaimana kita bisa meyakinkan klien kalau kantor pun kita masuk gang. Iya. Saya bersama beliau dulu di Haripan itu kalau nggak salah tuh 1 tahun 7 juta kayaknya. Atau 6 juta satu kata kantor itu. Nah, saya ingat bagaimana susahnya kalau teman-teman advokat muda ini meyakinkan klien dengan bertemu misalnya di kantor yang tidak layak misalnya. Nah, makanya saya kemarin dengan tim, saya akan menggunakan virtual office yang itu secara bergantian. Kita sudah siapkan 10 untuk kantor teman-teman itu, sehingga selama 1 tahun ini mereka diberikan free untuk 10 kantor. Untuk 10 kantor 1 tahun. 1 tahun. Iya, sehingga tapi orangnya nggak terbatas. Tidak terbatas. Nanti Mungkin satu grup berapa gitu ya. Mungkin kalau 1 kantor misalnya 5-6 orang, kalau 10 kantor kan bisa lumayan. Itu diberikan gratis ya? Iya. Kepada 10 kantor Secara bergantian. secara bergantian setiap tahun. Iya. Berarti dalam 1 tahun 10. Iya. 10 grup. Iya, 10 grup. Artinya bahwa dalam grup itu bisa 10 orang, Betul. bisa 5 orang, Ya. kan gitu dalam satu grup itu office-nya. Yang penting itu diberikan gratis. Ya. Persyaratannya apa saja itu? Apakah ada kriteria khusus yang bisa menempati virtual office itu? Itu mungkin ada tim seleksi dari tim saya, sehingga teman-teman advokat muda mana saja yang bisa mendapatkan fasilitas itu. Itu saya tadi menarik nih kalau di underline itu. Iya. Mengenai tip untuk mendapatkan klien. Mungkin Pak Samuel ya, Enggak lah. Beliau Bener nggak? dulu. Iya kan ya? Iya. Tipnya itu loh. Gimana nih? Bang Beliau Samuel dulu, atau- beliau Oh ya, dulu. coba gimana? Gimana? Tadi seperti yang Abang bilang bahwa itu tidak definisi pola. Nah itu ya. Ini tidak lebih susah daripada saat kita mencari ilmu juga, karena membangun jaringan, membangun relasi, meyakinkan teman-teman supaya trust ke kita itu memang agak sulit, dan itu perlu perjuangan dari waktu maupun biaya. Dan ini sudah saya lakukan mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Saya punya teman dulu zaman Kapolsek, sekarang udah Kapolda. Saya dulu punya teman Kajari, kan udah Kajati. Itu harus di-maintain terus sama kita, sehingga komunikasi itu berjalan dan tidak boleh putus. Ya. Jadi terus-terusan ya membina itu Yang ya. kedua, jaringan itu dibentuk dan bisa diperoleh dari hobi, dari komunitas. Ya, kebetulan saya sudah sama juga, saya main HDC ya. saya main Oh. saya main mobil sport juga, saya di olahraga juga saya ada menembak dan lain-lain di situ, sehingga komunikasi bisa berjalan lancar. Itu udah kelas berat semua itu. Itu udah kelas berat semua itu. Wah, Harley, terus mobil sport segala macam. Masih inget nggak dulu waktu masih naik angkot ketika naik Bukan naik angkot, itu saya bilang tuh Pak Sony, kita dulu kuliah itu, saya pakai keterangan miskin loh. Mungkin masih ada, tapi saya nggak malu karena memang waktu itu setiap kuliah itu, setiap mau ujian UTS itu saya masih ada tuh 0184, saya masih ingat. Silakan menghubungi bagian administrasi di TU. Saya ke bawah, ternyata ke bawah masih udah banyak teman-teman juga, dan sampai sekarang itu masih bareng sama saya di kantor ini. Oh gitu? Iya. Temen Iya. yang dulu naik angkot itu? Betul, iya. Oh jadi nggak melupakan temen juga. Jangan capek. Jadi waktu itu kata si TU-nya dalam bahasa Sunda ini, "Lik, mana kuliah tuh bayar tuh." Emang ada duit gimana? Sehingga bikin perjanjian kan, bahwa akan menyelesaikan administrasi semester 3 sebesar 700.000. Saya masih ingat nih, 700.000 zaman itu akan dibayar dengan 125.000 tanggal sekian, 100.000 tanggal sekian. Itu masih ingat lah. Oke, saya akan kembali lagi kepada Kang Samuel nih. Kang, jadi perkembangan organisasi kan sekarang makin banyak dengan hiruk-pikuknya dan periuk dan sebagai macamnya lah. Itu kan banyak sekali dengan perkembangan organisasi. Bagaimana nih? Kan berartinya kalau Pak Kang Ali nanti jadi ketua DPC itu kan bukan sedikit tantangannya, kan tantangannya banyak. Tantangan apa saja yang akan dihadapi nantinya oleh organisasi, terutama mungkin di Bandung lah. Apa saja kira-kira tantangannya?
Ya, saya kira begini, kalau kita lihat sejarah dari Pradi sendiri dibentuk oleh 8 organisasi ya. Jadi 8 organisasi ini kan sudah turun ke beberapa, ada anggota masing-masing. Sampai sekarang pun 8 organisasi ini masih ada, ya kan? Itu berarti itu yang pasti dulu, belum lagi organisasi-organisasi baru, ya kan? Tapi tantangan yang besar dia dari nanti Kang Ali atau di DPC Pradi Bandung, yaitu bagaimana mensinergikan itu semua dari semua potensi-potensi anggota yang ada di DPC Pradi Bandung, itu yang harus disinergikan sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang solid ya. Satu. Yang kedua, bagaimana organisasi berperan untuk membela kepentingan dari anggota. Kepentingan dalam arti sepanjang itikat baik dikerjakan secara itikat baik ya. Artinya kalau ada anggota yang belok-belok atau yang nakal juga organisasi juga harus menjewer kan gitu kalau kita bisa bicara tertib organisasi kan. Dengan kode etik itu. Ya, ya itu. Jadi untuk tantangan ke depan itu yang harus dilihat Kang Ali bahwa bagaimana mensinergikan, bagaimana anggota organisasi ini merasakan manfaat dari organisasi itu. Jadi bukan hanya bicara ya saya dapat surat izin atau izin praktek misalnya ada itu, tapi tidak mendapatkan manfaat dari organisasi itu juga nggak pas juga. Dan tapi kalau lihat dari program dan visi misi tadi, saya kira membumikan itu dari program-program tadi itu yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan juga oleh Kang Ali. Iya. Nah dan ini sekarang itu yang mungkin agak menjadi keluhan atau daripada calon-calon advokat muda itu adalah mahalnya biaya PKPA untuk pendidikan itu. Karena dirasa mereka baru saja keluar kuliah dan sebenarnya harusnya setelah keluar kuliah itu dia udah senang-senang saja kan gitu. Ternyata ada tantangan baru harus bayar lagi. Itu apakah memungkinkan nggak Kang Ali ini bisa menurunkan gitu atau apa? Menurut pendapat Kang Samuel? Saya kira ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama, karena konsepnya dengan ini tidak menurunkan kualitas daripada PKPA itu. Pertama kan ketika sarjana hukum, dia masuk ke dunia profesi yang namanya advokat. Di setiap profesi apapun pasti ada namanya pendidikan, pendidikan profesi. Dan ketika dia mau ngambil profesi apapun, dia harus bayar. Nah, jadi menurut saya itu salah satu konsekuensi yang harus ketika dia memutuskan untuk jadi advokat, maka dia harus menerima ada konsekuensi itu yang harus dijalani. Yang kedua, yang harus kita cermati juga bahwa ketika udah jadi advokat, kemana dan bagaimana, itu yang sebenarnya yang penting banget. Jadi jangan sampai mereka merasa saya sudah keluar uang, banyak dapat izin, sudah dapat izin, tetapi tidak dapat pembinaan ataupun selanjutnya kemana arahnya itu nggak jelas. Itu yang lebih parah sebenarnya. Lebih parah ya? Ya. Tapi tadi saya sudah katakan, saya lihat programnya Kang Ali, sambil contoh tadi. Ketika ada mahasiswa yang lulus 3, sekian, salah satu programnya, dikasih free untuk PKPA, saya kira itu adalah salah satu terobosan untuk meringankan untuk biaya untuk pendidikan advokat tadi ya, profesi tadi. Kemudian ketika mereka sudah masuk dapat izin advokat, dibantu untuk membuat kantor virtual office, saya kira itu juga sesuatu hal yang sangat membantu. Sementara kalau kita dulu boro-boro ini ya, kita dulu mencari buat kantor aja dari mulai hal yang kecil-kecil dan ini ya kan. Jadi kalau bisa saya kembali ke eranya sekarang, saya lebih pilih eranya sekarang ya lebih. Jadi kalau mau dilahirkan sekarang ya. Sekarang. Ya begitu ceweknya cakep-cakep. Ini kalau itu lebih tahu dia. Nah, saya kembali sedikit ke Kang Ali sebelum ke Kang Sony ya. Kang Ali begini, saya pernah berbicara dengan ada beberapa profesor atau ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa profesor hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi begini, kalau di Australia itu setelah jadi advokat itu ada juris ya namanya itu. Jadi spesialisasi daripada hukum tersebut. Jadi hukumnya itu jadi di sana itu harus kuliah lagi. Jadi S2. Nah, jadi advokat itu harus paling tidak seperti notaris sekarang ini. Notaris tapi nanti dengan kuliah di S2.
bagaimana nasib daripada organisasi itu apabila nanti ada S2 advokat gitu ya, ada S2 advokat seumpamanya bisa diterapkan dalam kurikulumnya yang sama persis. Bagaimana menurut kami? Ini adalah salah satu permasalahan yang lagi hit sekarang, lagi dibahas di dunia pendidikan, termasuk di beberapa kampus. Permasalahannya adalah ketika ini ada dua pilihan. Di Bandung saja, DPC Pradi sudah melaksanakan kerjasama dengan Parahyangan untuk membentuk dan membuat advokat ini menjadi S2. Tapi kalau tidak salah, ini ada salah satu universitas juga yang sudah berjalan, tapi peminatnya tidak ada. Karena pilihan daripada mungkin nih dari sisi advokat ya, walaupun secara keilmuan tentu dia akan lebih bagus, akan digembleng dan dihajar selama 2 tahun sama 4 SKS. Tapi kalau dengan PKPA itu hanya dalam waktu 3 bulan kita sudah mempunyai izin advokat. Ketika ada salah satu universitas yang sudah mempunyai sekolah S2 advokat, ini pilihan dari peserta nih, apakah dia akan mengikuti advokasi yang selama 2 tahun di kampus atau akan mengikuti hanya PKPA selama 3 bulan dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan mungkin dilema juga ya. Tapi ya begini, kalau seumpamanya sekarang itu kan ada penggodokan undang-undang advokat, undang-undangnya dirubah bahwa advokat itu harus S2. Gimana tuh dengan nasib-nasib daripada organisasi itu? Itu memungkinkan saja, tapi untuk merubah satu undang-undang ini biayanya sangat mahal. Dan dari mana memulai? Siapa yang memulai? Karena organisasi advokat udah ratusan sekarang, udah 120 sekian, dan tiap hari terus bertambah. Itu pertentangan yang ada di dunia advokasi. Kalau menurut pendapat Pak Sony gimana mengenai masalah yang tadi bahwa advokat itu harus S2 itu? Ya kalau menurut saya sih itu sesuatu hal yang bagus sih. Dengan demikian kan ilmunya bertambah gitu kan. Secara jam terbang juga di situ nanti diajarkan macam-macam mungkin kan, termasuk peradilan semu atau yang lain-lain. Nah tentu balik lagi kepada undang-undangnya gitu. Kan maksudnya itu setara S2 itu kan magister seperti notaris. Notaris itu kan profesi kan sebenarnya, atau akuntan itu juga profesi, dokter juga profesi, tetapi dia dibikin seperti S2 gitu ya, disetarakan dengan S2 magister itu gitu. Jadi apakah kualitasnya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang 3 bulan sekarang atau gimana? Karena kalau menurut saya sih advokat itu kan sambil belajar, jadi kita ada kasus juga kita belajar lagi, jadi advokat itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan kalau menurut saya, kalau Kang Ali sampai seperti ini, artinya juga yang paling penting lagi adalah trust, ada kepercayaan. Itu yang modal yang utama untuk seorang advokat. Ya kan kalau seperti di Amerika itu sekarang sudah ada advokat itu sudah benar-benar terspesialisasi, ahli asuransi, ahli aktuaria, ahli korporasi, ahli pidana dan lain sebagainya. Apakah memungkinkan nggak di Indonesia dengan seperti begitu? Ya sangat memungkinkan. Seperti tadi yang disampaikan Kak Ali kan. Dan memang sekarang sudah dirintis juga salah satu perintis utamanya dari DPC Pradi Bandung. Bang Ruli Panggabean selaku ketua DPC itu sudah mulai merintis dan bisa kemungkinan akan terwujud juga. Sekarang lagi di spesialisasi maksudnya? Betul. Dan lagi digodok S2 ya? Kurikulum sama Ya kalau sekarang seperti mungkin yang hampir mengarah itu adalah kepailitan. Kepailitan itu sudah hampir mengarah ke sana kan, pengadilannya pengadilan niaga, perburuhan PKI kan gitu ya, hampir sudah mengarah kan, tinggal peradilan umum dan gugatan saja dan permohonan gitu ya. Gitu. Gimana menurut Kang Samuel mengenai yang barusan ini, karena ini asik sekali gitu mengenai profesi itu. Ada dua kacamata yang harus kita lihat. Yang pertama, terutama nasibnya bagi organisasi lah gitu. Sebenarnya nasib organisasi nggak ada masalah. Karena kenapa? Dunia kampus ada porsi sendiri. Dunia organisasi ada porsi sendiri. Itu juga yang terjadi misalnya di notaris, ya kan? Di kedokteran,
ada porsi masing-masing lah. Sebenarnya kalau ini kolaborasi ini berjalan baik, saya kira ini kombinasi yang bagus sekali. Karena ada yang menguatkan dari sisi teori, idealisme, nilai-nilai tertentu, ya kan? Sementara dari organisasi bisa dari sisi keterampilan, skillnya sendiri. Jadi ini juga menjadi kombinasi yang menghasilkan suatu advokat yang memang relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau kita bicara dari sisi menaikkan ke dalam strata S2, jadi kayak seperti Kang tadi katakan, MKN itu jadi S2. Nah, sekarang kita harus lihat, ini dampaknya dengan yang pendidikan-pendidikan yang PKPA sekarang juga. Iya. Nah, sebenarnya ada benefitnya. Mereka mungkin mereka 2 tahun, ya kan? Tapi kalau dia 2 tahun dia dapat gelar S2 dan dia dapat langsung izin advokat, saya kira nggak rugi juga ya. Nggak rugi, iya kan? Benar. Dari segi pendidikan, iya kan? dari segi ijazah lah. Iya kan? Stratanya jadi naik lah. Iya kan? Iya, nggak rugi juga. Iya, kan? benar. Dibandingkan ya, mungkin kalau dia hanya 3 bulan, ya relatif sorry ya, kalau 3 bulan itu hanya mengulang apa yang kita sudah pelajari relatif di S1. Tapi kalau dia masuk ke ranah S2 dengan kurikulum yang disesuaikan dengan S2, maka itu tadi ada banyak hal yang bisa lebih ditambahkan. Pemahamannya hal dasarnya, filsafatnya, pemahaman hukumnya lebih matang lagi. Dan tadi ada 2 hal dia dapat, gelar S2 dan izin profesi. Dan kalau itu bisa disejalan semua, saya kira marketnya ada lah, segmennya ada. Dan itu baru bisa terlaksana kalau dunia kampus kerjasama dengan organisasi. Jadi nggak bisa jalan sendiri karena saling membutuhkan. Itu. Yang penting kan jangan ada dusta di antara kita, ya kan? Di antara siapa nih? Oke, kalau begitu saya rasa yang kita cukup menarik nih. Mudah-mudahan Kang Ali bisa tercapai lah untuk menjadi ketua DPC Bandung ini, dan di DPC Bandung nanti benar-benar bisa terwujud. Karena mungkin baru satu-satunya di Indonesia seorang calon ketua DPC, ya, calon ketua DPC yang punya program seperti memberikan kantor virtual office buat orang-orang yang pernah melakukan PKPA di sana. Tentu harus di Bandung dong. PKP-nya harus di Bandung kan, bukan PKPA di daerah-daerah lain kan. PKPA-nya harus DPC Pradi. Harus DPC Pradi Bandung. Iya. Kan harus dari Pradi kan. Iya. Kan organisasi ini banyak sekarang. Iya. Ya artinya pasti dengan itu. Kira-kira apa penutupnya Kang Ali setelah perbincangan ini? Penutupnya dari hati yang paling dalam, saya meminta support dan doanya pada teman lain, terutama dari teman-temannya Pak Samuel sama teman-temannya Pak Soli, untuk membantu perjuangan saya, pengorbanan saya dengan tim, semoga menghasilkan satu kemenangan yang membahagiakan. Oke, kita support, kita tepuk tangan dulu. Kita support sama-sama Kang Ali. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Kang Ali semuanya bisa tercapai dan bisa memberikan kesejahteraan terhadap seluruh anggota DPC, khususnya DPC Pradi Bandung, umumnya untuk semua advokat yang ada di Indonesia, dan bisa berkiblat semuanya ke DPC Pradi Bandung. Demikian, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.